Oke, ini adalah part yang kedua mengenai ruang lingkup dan fungsi manajemen komitmen. Kita sudah belajar ini di overview kemarin, teman-teman. Ya, ruang lingkupnya yang pertama adalah manajemen supplier, manajemen kontrak, pencatatan BST, dan konfirmasi capaian output. Mungkin aku nggak usah bahas lagi karena sudah jelas di awal, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah alur manajemennya, teman-teman. Yang pertama adalah di sini bahwa ada penerbitan yang namanya kebutuhan. Kemudian dibuatnya yang PO gitu, teman-teman. Kita buat PO kepada supplier seperti itu. Nah, di sini yang disebut dengan ADK kontrak, teman-teman. Nah, di sini disebut dengan komitmen, teman-teman. Masih dibuat komitmen, kemudian penerimaan barang dan jasa, kemudian invoice dikirim gitu. Nah, baru ini disebut dengan liability, teman-teman. Nah, liability. Nah, kemudian setelah liability tentunya dibayar nih. Dibayar nih. Nah, dibayar itu disebut dengan expenditure, teman. Seperti itu. Nah, ini adalah proses manajemen data supplier, teman-teman. Manajemen supplier merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Seperti itu. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Jadi, pengelolaan data supplier itu yang pertama adalah pihak yang berhak menerima atau memiliki tujuan pembayaran atas APBN. Oke. Pengelolaan data supplier pada modul komitmen meliputi pembuatan dan pendaftaran data supplier. Nah, perlu didaftarkan tuh, teman-teman. Perubahan, kemudian nonaktifkan. Nah, di sini maksudnya apa? Mungkin si supplier tadi datanya berubah gitu kan, atau supplier tadi sudah nggak relevan lagi atau jelek nih, maka kita hapus atau nonaktifkan. Kemudian pengelolaan data supplier menjadi tanggung jawab PPK selaku prover, ya betul ya. Jadi pengelolaan tadi gitu kan, pengelolaan data supplier itu ya kewenangan dari PPK gitu kan, selaku prover seperti itu. Nah, ini adalah proses bisnisnya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi 1, 2 ini merupakan komitmen, 2, 3 ini 3, 4 ini melakukan pembayaran, teman-teman. Ini udah jelas banget ya, teman-teman ya, bahwa data supplier tadi gitu kan, data supplier tadi itu didaftarkan, kemudian ya kan, kemudian pemberian yang namanya nomor registrasi supplier gitu kan, kemudian buat kontrak, kemudian dibuat yang namanya nomor registrasi kontrak gitulah, seperti itu. Jadi kontrak tadi itu didaftarkan dulu, kemudian dapatlah yang namanya nomor registrasi kontrak, kemudian setelah kontrak itu dilaksanakan penerbitan SPP, kemudian resume tagihan, dicatat utangnya, kemudian dapat nomor tagihan seperti itu. Nah, kemudian penerbitan SPM, kemudian SPM tadi dikirimkan ke SPAN gitu kan, kemudian terbitnya SP2D. Secara simpel seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah user role supplier dalam Sakti, teman-teman. Ada operator sama ada operator, teman-teman. Apa sih fungsi atau tugasnya? Ya, ini tugas perekaman data supplier, cetak resume supplier, dan rekam NRS gitu kan. Kemudian approver itu yang menyetujui gitu, teman-teman. Nah, ini adalah tipe dan struktur data bahwa jumlah penerima pembayaran kalau tipe suppliernya itu Satker ya cuma 1 gitu kan. Ada yang penyedia barang atau jasa itu ya 1 juga gitu. Ada yang pegawai itu ya banyak penerima seperti itu. Nah, ini jenis-jenis komitmennya, teman-teman. Kalau Satker 1 penerima, transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker. Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan gitu kan. Kalau pegawai di sini banyak penerima, transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada 1 atau beberapa penerima seperti itu, teman-teman. Nah, lain-lain di sini bisa ini ya. Bisa 1 atau 2 atau banyak penerima. Nah, kemudian ini adalah struktur data supplier yang direkam, teman-teman. Perlu diketahui yang pertama itu adalah supplier header, supplier address, dan supplier bank. Seperti itu.
Nah, ini adalah alur proses pendaftaran supplier, teman-teman, gitu kan. Yang pertama adalah operator, gitu kan. Operator merekam data supplier, kemudian membuat yang namanya arsip data komputer dari supplier, gitu kan. Kemudian dibuatlah atau dikirimkan ke yang namanya SPAD, kemudian keluar yang namanya nomor registrasi dan tercatat otomatis di dalam Sakti, seperti itu, teman-teman. Kemudian ini lebih mendalam lagi, teman-teman, sebenarnya sama seperti ini, tapi ini lebih ke mendalam lagi. Ada KPPNFO sama KPPNMO, gitu kan. Di sini FO ini adalah front office, ini middle office, gitu kan. Nah, nanti teman-teman itu sebenarnya sama seperti ini, tapi ini lebih lengkap lagi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah fungsi-fungsi data supplier. Yang pertama adalah registrasi data supplier. Ya kita daftarkan, gitu kan. Kemudian kita update data supplier. Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi manajemen user, gitu kan. Jika ada perubahan-perubahan dirubah, kemudian ada inactive supplier, gitu kan. Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran, seperti itu, teman-teman. Kemudian merge supplier. Merge supplier itu penggabungan data supplier pada beberapa supplier menjadi satu supplier tertentu. Nah, ini biasanya bisa dijelasin bahwa satu supplier itu tidak hanya untuk satu satker, teman-teman. Bisa beberapa satker, seperti itu. Makanya di sini bisa dikatakan bahwa kita merge elemen datanya menjadi satu, gitu, seperti itu. Dan merge ini, gitu kan, hanya dapat dilakukan yang namanya atau hanya dilakukan oleh tim PDR SPAN. Nggak boleh sama Sakti juga, nggak boleh, seperti itu. Nah, ini penamaan file ADK-nya, teman-teman. Teman-teman bisa memahami ini, bisa menghafal, boleh seperti itu, karena kata dosenku dia masuk seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah nama file, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di dalam penamaan file ADK supplier itu hanya 3, teman-teman. Kalau dia bedanya itu hanya di digit yang ini ya, digit yang terakhir, yang keempat. Kalau R itu registrasi, kalau U itu update, gitu kan. Kalau I itu inaktif. Itu ya, gampangnya gitu. Kalau R itu registrasi, kalau U itu update, kalau I itu inaktif. Seperti itu gampangnya, teman-teman. Kemudian 019 itu di sini adalah kode KPPN-nya, ini adalah kode satkernya, teman-teman. Ini adalah tahun bulannya, kemudian ini adalah sequence number-nya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menghafal ini, teman-teman. BCS apa? BCSN atau BCSU atau BCSI. Nah, ini adalah proses manajemen kontrak, teman-teman. Proses manajemen kontrak merupakan proses kegiatan mengelola data detail kontrak perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Nah, tujuan utamanya adalah mengelola tindakan-tindakan, gitu kan. Nah, tadi manajemen kontrak itu juga perlu didaftarkan, teman-teman, ke SPAN, seperti itu. Nah, di sini tujuan utamanya yang mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran, mendukung terwujudnya perencanaan berorientasi ke depan atau forward cash planning, gitu. Di sini bahwa data perjanjian atau kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan. Ya, ini diuji untuk kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, dan jadwal pembayarannya itu kapan. Nah, ini adalah use role kontrak. Kalau tadi itu adalah use role dari supplier, teman-teman, gitu kan. Ini adalah kontrak, teman-teman. Ada operator sama aplikasi, teman-teman. Bedanya apa? Kalau teman-teman bisa katakan apa sih persamaannya, gitu kan? Kalau apa sih perbedaannya? Perbedaannya cuma satu, teman-teman. Perbedaannya cuma ini aja. Di atas nih. Yang ini. Yang lain sama. Mencetak resum di sini juga ada. Monitoring karwas juga di sini ada. ADK kontrak juga di sini ada, gitu kan. Nah, sini yang beda ini, merekam BAST, upload chain, komitmen aplikasi number, dan merekam data kontrak. Teman-teman nanti dikasih soal, gitu kan, bisa menjawab seperti itu. Kemudian ini adalah jenis komitmennya, teman-teman. Yang pertama adalah perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa, gitu kan. Dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kwitansi, bukti pembelian. Untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian
berupa SPK atau surat perjanjian, teman-teman. Kemudian penetapan keputusan apakah mau dilaksanakan atau enggak, seperti itu. Jadi ada dua jenisnya, teman-teman. Kemudian ini adalah tipe-tipe kontraknya, teman-teman. Ada annual kontrak yang hanya 1 tahun, kemudian multi-year kontrak yang tahun banyak, atau lebih daripada 1 tahun. Gampangnya seperti itu. Nah, di sini kalau multi-year kontrak itu di sini ada yang namanya rilis multi-year kontrak. Maksudnya apa? Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pengerjaan dalam kontrak yang dimaksud. Jadi ada alokasi DIPA-nya di teman-teman. Ya, seperti itu, dan mengacunya dengan itu, seperti itu, teman-teman. Dan rata-rata atau ketika ada komitmen atau pekerjaan yang melebihi 1 tahun, ya kita perlu yang namanya multi years ini, teman-teman, dan menyesuaikan dengan DIPA yang sudah dianggarkan, seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan bentuk kontrak, teman-teman. Yang pertama itu adalah perjanjian atau kontrak yang akan dibayarkan dengan LS. Teman-teman sudah belajar tuh LS, UP gitu kan, TUP, seperti itu. Kemudian komitmen yang menurut ketentuan berlaku mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau dalam surat perjanjian, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman perlu menghafal gitu, nggak perlu memahami, menghafal aja juga nggak apa-apa, seperti itu. Ketika ada SPK, kan, pengadaannya lewat SPK digunakan untuk pengadaan, maka nilainya harus antara 50 sampai 100 gitu kan, untuk barang. Nah, untuk jasa, teman-teman, jasa konsultasi di bawah 100 atau maksimal 100. Nah, ketika melebihi, itu yang disebut dengan surat perjanjian, teman-teman. Di atas 200 juta atau di atas 100 juta. 200 juta untuk barang, 100 juta untuk jasa konsultasi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini dijelasin, teman-teman, bahwa ini tanda buktinya, teman-teman. Ini nilai ya, ini juta nih. Bukti pembelian gitu kan. Di sini juga ada disclaimer bahwa warna kuning itu tidak dicatat dalam SPAN. Kemudian yang warna hijau itu dicatat dalam SPAN. Dan ini adalah tanda buktinya. Ketika ada pengeluaran yang 10 juta, tanda buktinya hanya bukti pembelian gitu kan. 20 juta sampai 50 juta itu kwitansi, kalau 200 juta itu pakai SPK, teman-teman. Kemudian melebihi itu surat perjanjian kontrak. Itu sesuai dengan yang tadi ya, teman-teman ya. Berlaku juga gitu kan. Untuk ini adalah untuk barang, teman-teman. Kemudian untuk jasa konsultasi juga berlaku, teman-teman ya. Nah, di sini bahwa ketika 10 juta sama 100 juta gitu kan, teman-teman, itu menggunakan yang namanya bukti kwitansi, bukti pembelian sama kwitansi, teman-teman. Nah, di sini ketika melebihi dari 100 juta gitu kan, di sini dijelasin kan ya, bahwa minimal 100 juta. Nah, di bawah 100 juta di sini, teman-teman gitu kan, ini kita bisa membuat yang namanya atau menggunakan yang namanya SPK, teman-teman ya. Kalau melebihi, nah baru menggunakan surat perjanjian kontrak, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini baru dicatat gitu kan. Nah, di sini kan udah melebihi 100 juta ya, teman-teman ya. Maka di sini harus menggunakan yang namanya surat perjanjian, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu disclaimer nih, kalau 10 sampai 100 gitu kan di sini nih, bahwa dijelasin nih. Kalau yang ini kan dia menggunakan tidak dicatat, tapi kalau di sini dicatat, teman-teman. Mungkin itu aja dari aku dulu. Kita lanjut di part yang ketiga.